Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Nachika Marcella dengan NIM 0610 1382530058. Aku dari kelas B Indralaya, Prodi Pendidikan Kimia, Universitas Sriwijaya. Di sini aku akan menjelaskan mengenai logaritma dan penerapan logaritma pada kimia, yaitu perhitungan pH. Selamat menyaksikan. Oke, jadi di sini kita akan masuk ke logaritma. Nah, logaritma ini memiliki konsep yang berkaitan dengan suatu perpangkatan, di mana jika A pangkat B sama dengan C, maka dalam suatu logaritma itu ada A log C sama dengan B. Kita langsung masuk ke contoh soal saja. Nah, di mana 2 log 8 itu sama dengan 3. Kenapa? Karena 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Oke, contoh selanjutnya 3 log 9 itu sama dengan 2. Karena 3 pangkat 2 itu sama dengan 9. Nah, A 2, 3 di sini itu sebagai basis, di mana A itu lebih besar daripada 0 dan A itu tidak sama dengan 0. Kemudian C 8, 9 di sini itu disebut dengan numerus, di mana C itu lebih besar daripada 0. Jika A atau basis tidak dituliskan dalam suatu logaritma, maka A itu sama dengan 10. Oke, kita langsung masuk ke sifat-sifat logaritma yang pertama. Itu ada A log A sama dengan 1. Jika basis dan numerusnya sama, maka hasilnya adalah 1. Kita langsung masuk ke contoh. Nah, di sini ada contoh 2 log 2 sama dengan 1. Kemudian ada log 10. Di sini basisnya tidak dituliskan. Nah, jika tidak dituliskan, maka basis itu bernilai 10. Jadi 10 log 10 sama dengan 1. Nah, 2 log 2 ini sama dengan 1. Jika dalam suatu perpangkatan, 2 pangkat 1 sama dengan 2. Untuk yang log 10, 10 pangkat 1 sama dengan 10. Jelas ya? Nah, kemudian kita masuk ke sifat yang kedua, di mana A log 1 itu sama dengan 0. Jika di sini basisnya ada A dan numerusnya itu 1, maka hasilnya adalah 0. Dalam suatu perpangkatan, angka berapapun yang berpangkat dengan 0 itu sama dengan 1. Sebagai contoh, 2 log 1 sama dengan 0. Nah, di sini 2 pangkat 0 sama dengan 1. Kemudian ada contoh yang kedua, 3 log 1 itu sama dengan 0. Di mana dalam perpangkatan 3 pangkat 0 itu sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita masuk ke sifat ketiga, di mana A log B dikali C sama dengan A log B ditambah A log C. Jika numerusnya dikalikan, maka penguraian dalam logaritma itu ditambah dengan basis yang sama. Kita langsung masuk ke contoh soal, di mana 2 log 32. 32 ini angka berapa nih yang bisa dikalikan dengan 32? Nah, contohnya itu ada 8 dikali dengan 4. Kita bisa tuliskan 2 log 8 dikali dengan 4. Nah, kita bisa menguraikannya dengan penjumlahan logaritma. 2 log 8 ditambah 2 log 4. 2 log 8 ini sama dengan 3, karena 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Dan hasil dari 2 log 4 itu
yaitu 2. Tinggal kita jumlahkan, 3 ditambah 2 itu sama dengan 5. Maka hasil dari 2 log 32 itu sama dengan 5. Oke, jadi kita selanjutnya akan masuk ke sifat yang keempat, di mana A log B dibagi dengan C sama dengan A log B dikurang dengan A log C. Jika numerusnya itu dibagi, maka penguraiannya dikurang dengan basis yang sama. Gitu. Oke, kita masuk ke contoh soal. Dengan 3 log 9 dibagi dengan 3, maka kita uraikan dengan 3 log 9 dikurang dengan 3 log 3. Oke, 3 log 9 ini hasilnya yaitu 2. Kemudian kita kurangkan dengan, di sini bisa kita lihat pada 3 log 3 itu basis dan numerusnya sama. Maka itu masuk ke seperti sifat yang pertama. Jadi hasilnya yaitu 1. Maka 2 dikurang 1 itu sama dengan 1. Jadi kita dapat 3 log 9 per 3 itu sama dengan 1. Jelas ya? Kemudian kita masuk ke sifat kelima nih, yang berbunyi A log C pangkat N sama dengan N A log C. Nah, numerusnya ini memiliki pangkat, maka pangkat tersebut dapat kita keluarkan atau kita tuliskan ke depan. Langsung kita masuk ke contoh soal, di mana 2 log 4 pangkat 2. Nah, numerusnya 4 memiliki pangkat 2, maka 2-nya akan keluar. Sehingga dapat kita tuliskan 2 dikali 2 log 4. Gitu. Kemudian 2 dikali hasil dari 2 log 4 itu sama dengan 2. Maka kita dapatkan 4. Jadi hasil 2 log 4 maka 2 itu sama dengan 4. Oke, selanjutnya ada sifat ke-6, yaitu A pangkat M log C pangkat N. Maka sama dengan N per M A log C. Pangkat numerus kita tuliskan di atas dan pangkat basis itu kita tuliskan di bawah. Kemudian contoh soal 4 log 16. 4 itu sama dengan 2 pangkat 2. Jadi kita dapat tuliskan 2 pangkat 2 log 16. Bisa kita tuliskan 4 pangkat 2. Di sini pangkat numerus dan pangkat basis kita keluarkan menjadi suatu pembagian. Dapat kita tuliskan 2 per 2 dikali dengan 2 log 4. Sehingga 1 dikali 2. Maka jawabannya adalah 2. Kemudian kita masuk ke sifat ke-7, di mana A log C sama dengan 1 C log A. Sifat yang ke-7 ini kita gunakan jika suatu basis lebih besar daripada numerus. Maka kita dapat menggunakan 1 per C log A. Kita langsung ke contoh saja. 8 log 2 sama dengan 1 per, nah 8 log 2 ini kira-kira 8 pangkat berapa nih? Bisa menjadi 2. Nggak ada kan? Maka kita dapat tuliskan 2 log 8. Dan hasil yang dapat itu 1 per 2 log 8, itu hasilnya 3, berarti 1 per 3. Oke, kita masuk ke sifat yang ke-8. Di mana A log B dikali dengan B log C
dikali dengan C log D sama dengan A log D. Di sini log B-nya sama, log C-nya dapat kita coret juga sama, maka tinggal basis dan numerus D. Maka kita dapat menuliskan A log D. Oke, di sini ada contoh soal, yaitu 2 log 4 dikali dengan 4 log 8 dikali dengan 8 log 16 sama dengan 2 log 16. Di sini kita coret basis dan numerusnya yang sama, maka di sini ada basis 2 dan numerus 16. Sehingga hasilnya adalah 4. Itulah 8 sifat-sifat dari logaritma. Kemudian kita masuk ke penerapan suatu logaritma di dalam kimia. Dengan perhitungan pH, di mana rumus pH sama dengan min log H plus. Sifat-sifat dari logaritma tadi yang biasa masuk dalam perhitungan pH itu ada sifat pertama, yaitu A log A. Sifat yang ketiga itu ada A log B dikali dengan C sama dengan A log B ditambah A log C. Kemudian ada sifat kelima, di mana A log C pangkat N sama dengan N A log C. Nah, contohnya itu ada log 10 pangkat 3, kemudian min log 10 pangkat 3, kemudian ada min log 10 pangkat min 3. Nah, di sini seperti sifat yang pertama dan yang kelima, maka kita dapat langsung menuliskan 3. Untuk contoh yang kedua itu ada min log, jadi kita bisa tuliskan min, dengan 3-nya keluar maka langsung mendapat min 3. Kemudian contoh yang ketiga itu ada min log 10 pangkat min 3, itu depannya ada min dan min 3, maka kita menuliskannya itu ada min dikali dengan min 3, sehingga hasilnya yaitu 3. Oke, jadi di sini kita bisa langsung masuk ke contoh soal pH, perhitungan pH, yang dimana hitunglah pH dengan memiliki konsentrasi ion H+ sebesar 0,0005. Nah, 0,005 itu sama dengan 5 dikali 10 pangkat minus 4. Nah, pada soal ini diketahui konsentrasi ion H+ sebesar 5 dikali 10 pangkat minus 4. Kemudian kita bisa langsung masukkan rumus pH. Di mana min log konsentrasi H+, kita langsung masukkan. Konsentrasi H+ tadi itu ada 5 dikali 10 pangkat minus 4. Nah, di sini kita bisa menggunakan sifat yang ketiga, sehingga menjadi minnya di luar, dalam kurung log 5 ditambah dengan log 10 pangkat min 4. Min 4 ini kita menggunakan sifat yang kelima, karena numerusnya memiliki pangkat min 4, maka min 4-nya akan keluar. Dengan min 4 ditambah dengan log 5. Gitu. Bisa kita kalikan min 4 dikali dengan min, maka hasilnya yaitu 4 ditambah log 5. Kemudian kita masuk ke soal yang kedua,
dengan konsentrasi ion H+ sebesar 0,01 atau 10 pangkat min 2. Maka pH sama dengan min log H+ sama dengan min log H+-nya yaitu 10 pangkat min 2. Kemudian min. Nah, min 2 ini sebagai pangkat numerus akan keluar dan log dari 10 itu sama dengan 1. Maka min kali min 2 sama dengan 2. Oke, jadi itu hasil dari perhitungan kita pH. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan mengenai logaritma dan penerapannya.